Greetings Joy friends, welcome back to Joy Podcast with me Satria Pamungkas. Um, Kali ini nggak kali ini sih, ini udah memasuki minggu keempat ya. Sekali lagi ini minggu keempat, ini rekaman hari Rabu ya. Kali ini kita bakalan membahas soal konsol kesayangan kita semua ya. Gue tuh udah poin aja ya, bahasnya. Yaitu PS5 yang baru-baru ini udah ngeluarin eh, sedikit sneak peek atau bayangan controllernya yang menurut gue ya sangat-sangat gue bilang ya futuristik banget sih. Tapi di sini untuk membahas si PS5 dari controller sampai konsolnya sendiri, gue ditemani sama Satria satu lagi. Halo, apa kabar? Kangen ya? Anjing. Aduh. Dan juga ada Amos. Halo. Selamat Halo. berjumpa lagi. Lo tau nggak? Amos ini tuh punya hotel loh. Anda jangan mengungkap background orang dengan sangat gamblang di tempat umum ya, Pak ya. Hotel lu Enggak Sat. Jokes lu udah mulai ke Iman nih soalnya nih. Iman tuh lebih bapak-bapak, tau nggak sekarang? Enggak, gue mikir kalau Iman itu emang sengaja gitu apa emang gitu. Gitu. Langsung ngegas. Ini kita sepertinya menggibah orang nih ya. Iya kan? Iya ya. Langsung jadi aja ke topik. Iya, mau Jadi, ngomongin nih ini ya. jadi Joy ngomongin Lambe konsol lama-lama ya? nih kita nih. Iya, makanya kita ngomongin konsol kan. Konsol apa? Iya, dari pagi sebenarnya sih ceritanya kan gini Joy Friends. Pagi-pagi Iya. Satria udah heboh nih. Gue baru bangun mau nyiapin materi buat konten Joy Pixel di website, tiba-tiba, weh update PS. Hah? PS apa? PS5? Emang udah biasa diupdate kan? Bukan itu sticknya. Oh, sticknya ada yang baru ya? Wow, langsung gue googling kan dan menemukan fakta bahwa itu sudah dipost di jam-jam 3 atau jam 4 pagi di US. Dan di luar bayangan, jam 3 waktu sini kan? Iya, jam 3 US kan? Ya pokoknya kurang lebih jam pagi-pagi. Iya. Berarti udah lah gitu. Dini hari aja pokoknya. Ya, dini hari pokoknya ya. Dan ternyata ada berita yang apa ya? Mungkin seluruh dunia pergamingan jadi heboh gitu dan kita dikenalkan oleh sebuah apa namanya? Device atau gadget baru namanya DualSense. Yang lagi kita bicarain ini namanya adalah stick PS5 kan. Namanya itu PS5 DualSense Controller. Jadi apakah itu DualSense? Jadi ya kayak kayak sebuah evolusi dari DualShock karena kan beberapa konsol di seri sebelumnya kan ngusungnya DualShock kan. Dari PS1 ya. Iya. Tapi baru kali ini setelah PS tuh pertama keluar kapan sih? Lupa gue. 95 ya. Enggak 95 ya. Itu juga 95 96 lah. Ya pokoknya beberapa lebih dari seperempat dekade kemudian si PS ini mengeluarkan teknologi atau nama baru buat si controllernya ini, yaitu si DualSense ini. Jadi yang DualShock pertama itu kapan, Sat? DualShock pertama itu pas PS1, PSX waktu itu kan namanya mah. PSX yang kotak banget gitu. Itu ya dulu pertama kali gue punya PS, stick gue yang stick satunya adalah yang si DualShock itu. Jadi kalau misalnya nonjok orang atau ngapain lah pokoknya yang ada vibration-nya itu jadi berasa banget, atau ketika lagi ada potongan-potongan scene dalam game itu jadi ini banget berasa feelnya dari PS1 itu. Baru pasti ya. PS2, PS3. Pasti gini, bentar. Pasti lu ini ya, pasti pasti itu yang DualShock pasti PS1, PS2-nya pasti yang dari plastik, ya nggak? Iya, masih plastik tuh dulu. Jadi kayak misalnya nih dulu tuh kalau nggak salah yang pertama gue punya tuh kebanting apa kalau nggak salah, patahnya gampang banget.
Ya tuh, gue dulu kecil, gue sampai nggak boleh main Tekken ya kok, gara-gara Oh, sticknya itu cepet game memang rusak. bikin emosi. Tapi ada lagi yang lebih bikin emosi, namanya basi spesial. Itu Bisi emang basi ngakak tuh. spesial, basi Basi spesial. spesial. Itu Apalagi game lo maininnya yang ngocokin kaleng. Wah, Wadaw. itu lo harus mencekin semua controllernya lo, tombol tuh dipencetin semua. Temen gue soalnya pernah ada yang sampai hardcore banget tuh kebelah sticknya. Anjing. gue Buset. juga masih inget apa sensasi pertama pakai dual shock itu di PS PlayStation Satu. pertama gue. Iya, jadi kayak wow, ini keren banget stick bisa getar ya. Sebelumnya kan gue punya Sega Genesis sama Nintendo ya, Super Hmm. SNES ya. Super NES. Itu emang inovasi banget sih, kayak stick bisa getar tuh baru itu cuy. Jadi Karena kayak sticknya responsif gitu terhadap gameplay. iya, cuman kayaknya kalau gue sih baru bener-bener yang ngerasain DualShock itu oke banget. Maksudnya lebih berasa feel-nya waktu PS3 sih. Hmm. Soalnya kayak ada beberapa, kalau dulu tuh, kalau di PS2 atau PS1 atau PS2 itu lebih ke, misalnya ini kayak dulu lo main Dragon Ball gitu, berantem. Terus misalnya lo kalah atau misalnya lo menang dalam adu jurus lah, adu Kamehameha. Itu kan sticknya baru berasa. Tapi itu Yes. kalau di PS3 yang gue inget, itu pertama kalinya banget kayak lo nembak atau misalnya lo sakit atau misalnya lo main RE atau main apa gitu yang sejenisnya, nyawa lo tipis, itu lo udah kayak getar-getar gitu loh, lo kayak deg 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 gitu. Tapi semua disempurnakan waktu udah ada si PS4, Di DualShock 4. si DualShock 4 ini. Itu. Jadi Dan kalau misalnya kita lihat sekarang si DualSense ini, itu jadinya gimana sih dia bentukannya? Nah, Bukan bentukannya sih, maksudnya kalau yang gue baca nih ya dari IGN, itu dia punya beberapa fitur yang sebelumnya sebenarnya udah ada, tapi bedanya dia sekarang punya built-in mic. Jadi kita udah nggak perlu pakai headset lagi sih kayaknya buat ngobrol sama teman waktu lagi online multiplayer game. jadi Gitu. nggak ada ini dong. Jadi nggak bakal ada Dicolokan. headphone jack dong berarti. nggak ada. Nah, kayaknya Kalau Nggak sih sih? dari foto yang udah ada, maksudnya yang udah tersebar gitu, ya ini kan kayaknya nggak ada di deh. blog PlayStation-nya kan. Kalau yang di Iya. sini. Emang dari rilis resminya itu nyebutin kalau nggak ada nggak ada jack-jackan lagi, Dicolokan. langsung Kecuali charger ya. ya charger. Dan itu chargernya lihat aja USB-C itu. Sudah Jadi Type C ya. jadi semua lu bisa nyolokin pakai apa aja gitu loh. USB-C kan the next USB kan. Iya. Di Even Switch Apple aja Eh, udah pakai USB ya. iya apa? bener, MacBook sama iPad Pro ya kan? Yes. Terus Pakai ada lagi USB-C. sini fitur yang menurut gue keren banget. Jadi ada namanya adaptive triggers. Jadi nanti tombol L2 sama R2-nya itu tuh lo bisa kayak ngerasain tension dalam bermain game actionnya tuh lebih berasa lagi. Misalnya kayak lo nembak pakai panah, itu tuh mungkin sih gue kebayangnya kalau gue baca tuh kayak Buat kan nge-aimnya gak lebih berasa gitu kan? iya, pertama lebih berasa, mungkin akan getar sticknya kayak lagi narik nah mungkin kayak gitu. Pas nembak orang atau dalam game juga mungkin bisa juga kayak gitu. Terus ada yang namanya haptic feedback. Jadi ini kayak semacam powerful sensation, kayak lo lagi, mungkin nanti sticknya akan getar kalau lo lagi naik nyetir mobil, tapi mobil lo ternyata masuk lumpur gitu, nanti akan Atau getar keluar jalur. atau keluar jalur atau gimana lah. Itu keren banget sih. Dan Gitu. juga untuk pertama kalinya di PS5 ini dia desain si tombol-tombolnya itu dia nggak doff kayak sebelum-sebelumnya kan. PS sebelumnya kan biasanya doff Oh tuh iya, benar plastiknya. nggak doff Sekarang lagi. dia agak-agak kayak glass stick atau apalah itu. Iya, plastik banget sih.
Iya, plastik tapi kayak glass kayak Bening. kaca gitu bening. Nih, seperti inilah kalau di ini ya. Iya. Sedikit ini enggak sih? Menurut gue sih dari desainnya sih gue pikir lebih ke kayak gayanya Xbox zaman dulu ya, tapi dia bikin lebih mewah gitu. Jadi kayak gue berasa lihat BMW atau gue lihat apa ya kayak gitu. Tesla. Malah udah ada meme-nya tahu, stick PS4 fusion sama Xbox stick. Oh iya. Yang Udah ada meme-nya ya. Iya. Iya, ini kayak putih kan lambang Xbox banget, makanya sedikit aneh juga gitu, kayak mereka Xbox berani di luar jalur gitu dengan ini desainnya 360. Kok jadi sama ada nih meme juga, ada meme yang ini nih. Oh iya, jadi ini ya. Jadi ini mulutnya Stormtrooper emang geblek. Terus ini dibandingin sama Captain America. Oh. Iya. Referensinya. Iya. Tapi gue nggak tahu sih. Dulu gue nggak, karena gue dulu main Xbox itu cuman Xbox yang pertama yang sticknya gede banget. Gue belum nggak pernah nyentuh Xbox yang baru-baru ini sih, yang belakangan dirilis ini sih. Jadi gue nggak tahu nih ketika nanti gue mainin PS4 ini, PS5 ini tuh feel-nya bakal gimana. Karena katanya kan lebih ergonomis, cuman kok kelihatannya gede banget, jadi gue nggak tahu deh. Iya, katanya lebih kecil, cuma terlihat lebih kecil, tapi menurut gue kok kayak gede ya. Tapi nggak tahu sih kalau ukurannya emang diperkecil sih. Ya, jadi benar-benar gede deh. Ini kecil di ukuran tangan Amerika ya sama aja bosku, kalau dipakai orang Asia kayak masih aja gede gitu. Karena bukan dari sininya, lo dari yang foto bawahnya tuh sebenarnya udah bisa berubah sih. Dan ini kalau dilihat tuh tombol PS-nya yang ada di dalam stick ini tuh nggak pakai buletan lagi ya. Langsung logo mencet gitu buat nyalain. Dan bisa nyala nggak ya kira-kira ya? Pasti nyala ya? Apa lampunya? Pasti nyala. Lampunya pasti nyala sih. Itu lampu yang dari aslinya di belakang sekarang pindah ya ke sini ya, kiri kanan tuh lihat tuh. Iya, aslinya kan itu di belakang. Aslinya di belakang. Sebenarnya di ini juga ada sedikit sih, sekelebat doang sih yang pindah. Tapi itu kan buat stick PS4 yang rilisan 2015 atau 16 ke atas kan. PS4 Pro lah itu. PS4 Pro lah. Tapi kalau dari sini sih, gue kebayangnya si PS5 ini mungkin warna dominannya kembali ke putih kali. Kayak PS1 dulu. Back to classic jatuh ya. Tapi with a futuristic look. Ya nggak sih kayak gitu. Terus juga katanya ada perubahan nih dari ininya, ada fitur share button-nya diganti namanya jadi create. Menurut lo bakal ada perbedaan yang signifikan nggak sih di antara dua fitur tersebut? Apa lebih kayak gampang untuk screen recording atau misalnya kayak ngerekam screenshot kayak screenshot bagian game lebih gampang untuk sharingnya atau segala macam? Mungkin namanya doang berubah. Dalamnya kayak tetap iya, fiturnya sama aja, lu bisa record gameplay lu, bagian ke sosmed gitu. I think it will be the same lah. Tapi kayaknya gitu. nggak ada yang orang make ya sih fitur yang ini. Iya nggak sih? Jarang. Lu sering lihat orang share nggak sih? Gue paling screenshot doang sih. Screenshot tanda itu juga dulu banget waktu seru-serunya FF15. Oh lagi ini ya, kayak lagi apa? Lagi norak-noraknya sama grafik yang ajib gitu loh. Ajib. Dulu ajib banget tuh karena FF15 salah satu batu loncatan visual atau grafis lah di era PS4. Karena grafisnya gokil banget. Apalagi sekarang nih, itu mau ada Final Fantasy 7 Remake yang grafisnya lebih sadis lagi. Waduh. Itu fix keluar kapan sih? Mei ya? Kapan sih? Harusnya sih minggu ini, akhir minggu ini atau awal minggu depan. Oh iya, katanya nggak di-delay kan? Nggak di-delay kan? Kemarin ini aja kan kemarin ini kan RE3 kan baru keluar kan?
Iya, tapi gue belum namatin RE2 jadi belum main RE3. Padahal gamenya bentar, cuman gue malas aja. Terus satu lagi si Cyberpunk juga kan secara visual katanya tuh gokil banget. Jadi kayaknya next eranya gen worthy banget ya kayak. Sih. Itu game kayak worth banget sih. Gue bayangnya tuh kayak main Skyrim aja sih Cyberpunk. Jadi kayaknya buat buat kalian yang masih bernafsu menginginkan update PS5 dan game-gamenya ya kayaknya harus kayak nunda dulu kali ya. Soalnya game-game PS4 aja masih banyak yang bagus yang belum keluar ini. Iya nggak sih? Iya, bener. Apalagi juga kan kayaknya si PS5 ini kan katanya rilisnya itu akhir tahun ya, Bu. Akhir tahun. Liburan 2020 musim liburan kapan gitu tahu. Itu kan November, Desember. Liburan apa sih kalau di Amerika? Liburannya? Summer paling. Summer atau winter. Sama winter. Oh, Natal ya. Natal itu kan kayak Black Friday gitu-gitu akhir tahun semua November Desember. Biasanya rilisnya di saat itu kan. Wah, Black Friday berarti The Division dong, ada virus. Cuman kayaknya ini sih belum akan banyak orang beli PS5 dan juga beli gamenya. Karena yang jelas pertama kan sekarang kita maksudnya saat podcast ini dibuat kita masih stay at home, which is COVID-19 itu masih merajalela. Terus post pandemicnya sih kalau gue baca-baca di beberapa website, beberapa ahli itu udah bilang kayak gue baca di The Guardian, Business Insider, terus apalagi CNBC itu kayaknya 2020 ini adalah waktu atau era terburuk ekonomi kita. Jadi kayak nggak semua orang akan langsung hype, akan langsung banyak beli PS5. Yang harganya kayaknya sih akan hampir menyentuh 10 juta, katanya sih gitu. Dulu PS4 keluar pertama kali kapan itu? Harganya berapaan ya? Range-nya? 6. Dulu awal keluar tuh seingat gue tuh 6 jutaan. Sama lah kayak hampir sama kayak Switch. Tapi kan Switch dia keluar 5 juta tuh. 4 atau 5 juta lah. Gue beli Switch itu masih berapa ya? Masih tinggi juga. 4,6-an itu kalau ya, itu harga normal kan. Apalagi sekarang lebih mahal kayaknya. Wah, ada 2 kalinya cuy. Gara-gara Animal Crossing. Iya, Animal Crossing tuh. Gak cuman itu sih, sebenarnya yang bikin mahal Switch sekarang itu lebih ke stoknya habis. Oh. Mau produksi juga susah. Pabriknya tutup. Nggak tutup sih, nggak tahu, mungkin terhambat lah. Tapi kalau misalnya balik ke PS itu kayak gue nggak tahu sih, mungkin orang-orang baru akan hype soal PS5 itu ketika akhir 2021 atau pertengahan 2022. Kenapa tuh? Itu tadi kayak gue bilang, lo nggak mungkin beli PS5 di akhir tahun 2020 karena itu masa-masa orang lagi membangun ekonominya lagi lah. Gitu. Kedua, belum banyak game PS5 yang di-reveal. Dan biasanya game-game PS5 yang keren itu, ya maksudnya yang let's say apa dulu ada Watch Dogs. Watch Dogs itu salah satu game PS4 yang mendobrak banget. Abis Watch Dogs itu gue lupa ada apa ya. Gue lupa sih. Ada apa lagi sampai keluarlah si 2016 keluarlah Final Fantasy 15 yang grafiknya wadaw banget. Jangan lupa Uncharted 4. Uncharted, iya gue baru mau bilang Uncharted 4 itu juga gokil tuh. Kalian melupakan GTA. GTA kan pegang PS3. Remaster doang. Mohon maaf. GTA nggak ada dobrakan ya di PS4 ya? Belum. Kering kalau yang GTA mah. Red Dead Redemption PS4. Oh iya. Nih kalau di PS4 ya, kalau di PS4 ya game GTA-nya nggak ada. Tapi online jalan terus, cuan. Banyak yang beli shortcut.
Banyak Mm-mm. yang main gacha tuh. Mm-mm. Terus apa si Witcher 3 juga keluar di PS4 tuh. Iya. Itu dan Witcher 3 kan dinobatkan sebagai game terbaik sepanjang masanya PS4 gitu. Terus Terus apalagi ada Kingdom Hearts. in the Hearts Kingdom ya. Hearts 3. Tapi kalau game RPG sih eh, yang dinobatkan salah satu yang dinobatkan terbaik itu Persona 5 Hmm. gitu. Tapi kalau sebagai ke PS5 itu tadi, lo nggak mungkin beli, lo nggak mungkin hype-nya tuh di awal-awal lah. Biasanya setahun 2 tahun setelah rilis orang baru rame. Terus tahun 2 tahun kemudian tuh kayak game-game yang dirilis tuh bener-bener ngasih experience yang gokil lah. Gue sih berharapnya pasti sih akan ada Tekken baru. Yang pertama-tama banget dirilis tuh Tekken baru tuh pasti akan dirilis. Gue nggak tahu mungkin ada Gran Turismo juga dirilis, Need for Iya, Speed mungkin dirilis. game balap tuh pasti apa namanya yang buat dobrak ya awal-awal ya. Buat Nah, pamer gitu-gitu. itu juga Mos. Yang ya, kalau yang game balapan kan ya yang dibilang fitur si ininya kan si L2R2-nya di DualSense controller itu yang dia Oh dia iya, lebih ada untuk ya. ngerem sama ngegas tuh jadi kayak lu kayak berasa kayak lu lagi beneran Nginjak kopling ya. ya nginjak kopling atau apa tapi Gas. bedanya ini di tangan. Ini di tangan bukan di I kaki see, I gitu loh. see. Kayak nih gila nih bak, ini fiturnya gokil banget. Jadi pasti harganya mahal, apalagi dirilis after pandemic. Kedua, nih katanya sih dari berita yang gue baca juga selain mesinnya cepet banget, downloadnya juga katanya juga cepet banget, loadingnya tuh juga cepet mampus. Tapi ini nih, lo kalau mau main game ini, lo harus punya TV minimal 4K. Karena katanya untuk yang terbaik buat berjalannya PS5 ini adalah ketika lo punya TV 8K, 8K lah gitu. Istilahnya kayak minimum requirementnya 4K kan, 4K kan. Iya. Dan juga dia juga untuk online-nya kayaknya sih selain yang TV lu harus 4K atau segala macam, ibaratnya kalau yang gua kalau yang gua riset nih ya, kalau yang gua lihat sekelebat itu juga untuk bandwidth internetnya kudu bener-bener cepet dan mungkin stabil sih. Iya, mungkin ini juga harus di apa ya? Gue nggak tahu kalau di luar mungkin ada amplifikasi atau penerapan 5G mungkin akan lebih cepat ketimbang di sini. Karena kan si PS5 ini katanya ya, yang pertama sih udah jelas teknologi baru semua, berarti akan beriringan dengan 5G diadaptasi gitu. Dan katanya sih serunya lagi ini konsol bakal bisa mainin game dari PS1 sampai PS4 juga. Berarti dia bisa auto remaster dong apa gimana gitu? Gue nggak ngerti Enggak, itu. maksudnya disknya kali ya. Mungkin disknya baru. Atau downloadan, lu bisa download lah. Downloadannya paling. Jadi kan Kalau enggak, kalau kayak lu masih inget ini enggak? Masih inget di Monster Ranger enggak? Lu masukin kaset gitu, terus tiba-tiba bisa ya jadi monster. Kayaknya kayak gitu deh ntar. Kita masukin kaset apa, diidentifikasi, oh ini Final Fantasy 7 yang jadul gitu. Terus dia munculin backup data sendiri. Wow, keren juga kalau bisa gitu. Tapi emang nggak tahu sih apakah benar-benar bisa mainin game dari PS1 juga atau enggak, atau mungkin dirilis versi remasternya. Cuman emang so far yang hampir pasti itu katanya lo bisa mainin game PS4 lo di PS5. Itu Ya sudah iyalah. pasti Cuma ada harus. pasti kan. Cuman yang jelas sih kalaupun lo bisa mainin game-game dari PS1, mungkin bentukannya lo harus download versi remasternya di PS Store. Kayak kemarin gue main Final Fantasy 8, gue download lagi versi remasternya. Terus ada gameplay dari PS2, Final Fantasy 12. Nah, itu remaster juga tuh. Gitu. Tapi ini harga udah ada belum sih? Belum ya? Maksudnya harga pastinya belum keluar ya? Belum.
belum, orang sneak peek-nya aja belum, masih yang kayak kemarin bentuknya aja Masih sticknya masih doang. jelas kan. Iya. Tapi kayaknya Bentuknya juga kemarin malah katanya kayak audio, mesin komputer. tapi katanya juga dari audionya juga audio 3 kan dia teknologinya dia PS5 ini bakalan menggandeng atau membawa Tempest 3D Audio Engine yang Mm-mm. dimana 3D audio itu udah pasti bakalan ngeluarin experience yang lebih gede lagi. Mungkin ini juga bakal jadi PR juga buat lo, buat Joy Friends kalian yang mau mau bener-bener uh, merasakan hype-nya PS5 lebih awal karena mungkin di satu sisi ya lo 4K menghasilkan suara yang bagus kan. Mm-mm. Cuman Gambar. iya gambar ya kalau visualnya gambarnya bagus suaranya suaranya juga juga sih. gak kalah bagus dong harusnya. Cuman Mm-mm. kan mungkin kan ada di TV 4K kan pasti ada kelas-kelasnya kan. Tergantung dari merek yang lo pakai. Biasanya orang bakal nunjangnya dengan apa? Home theater. Itu yang PR. Mm-mm. Berarti untuk main game di masa depan sangat-sangat butuh biaya ini. Ya atau enggak Ya, iya memang sih. teknologi Kalau TV-nya enggak memang paling harus di gampang ya ini. ini beli headphone aja udah. Dan ini pasti dijual terpisah kan, headphone, surround sound Tapi systemnya iya, gitu. cuman yang pasti ya sih lo harus punya TV sendiri mungkin dalam kamar karena bisa jadi TV di ruang tamu lo masih HD doang gitu. Dan lo harus punya yang 4K minimal atau syukur-syukur kalau duitnya banyak 8K. Karena setahu gua TV 4K itu harganya ya kebetulan tuh lagi turun. Sekarang sih lagi Kira-kira turun, range-nya nggak tahu berapa? akhir tahun gimana. Kalau kemarin sih gue sempat jalan sebelum disuruh physical distancing dan harus di rumah aja itu kayak gue masih sempat lihat tuh harganya ada yang 6 jutaan 4K ya, ada yang 6 jutaan ya, sama kayak ini sih, sama kayak harga PS-nya sih. Tapi ada Berarti juga nih ada juga yang lebih murah sekarang tuh kayak ada yang 4 jutaan 5 jutaan ya, sekitar itu tergantung ukurannya juga sih. Dan kayaknya tapi biasa pasti kan kalau ada konsol gini kan nanti kan produser-produser pada dukung. Jadi ntar pada banding-bandingan harga juga biar produknya laku. Jadi mungkin menurut gue sih harga TV nggak usah terlalu dipusingin sih. Karena pasti bakal ngikutin sih. dan pasti Iya, importance-nya biasanya gini. Biasanya kalau yang TV yang agak bagusan dikit pasti taruhnya di ruang tengah. iya. Dan lu nih kebetulan gue lagi buka e-commerce salah satu e-commerce yang emang barang-barangnya bukan ori ya. Ini salah satu e-commerce yang barang-barangnya cukup premium lah. Warnanya biru gitu. Itu ini gue lagi lihat. Biasanya kalau di e-commerce ini dia yang lagi gue buka, ini salah satu yang sering gue pakai juga sih. Ini tuh selalu ngasih harga-harga yang kurang lebih sama kayak di toko. Kalaupun beda harga paling cuman 500 ribuan lah, 500 sampai sejuta pernah kayak gitu. Nah, ini gue lagi ngeliat harga TV 8K, 8K ya. Rata-rata TV itu udah smart TV. Dan lo harus tahu nih, 8K paling murah itu harganya 18 juta. 25 juta. Wadaw. Mantap. Mahal Wadaw. banget ya. Bentar gue ini Jadi dulu. ya, jadi kayak lo mau beli, kalau lo pengen bener-bener fully merasakan sensasi main PS5 dengan total, ya lo harus ngerogoh 30-40 total gitu. Sedangkan kalau misalnya Hampir minimal sama kayak ini ya. Apa? Hampir motor, sama kayak lo ngebangun PC spek dewa dong berarti ya. iya, Ya mirip-mirip lah. mirip. Itu baru TV doang. Belum audionya, bro. PS-nya. Ya jadi sebenarnya PS-nya udah pasti. paling enggak lo minimal banget beli 4K lah ya. Sekarang harganya udah lumayan sih.
Ya paling mahal so far yang ukur yang 40-an inch aja tuh masih di bawah 5 juta kok. Jadi kalaupun lo misalnya nih tukur-tukur harga si PS5 itu let's say pas rilis sama kayak PS4 dulu, range-nya 6 jutaan. gitu. Ya berarti lo Bro. PS4 aja, PS4 Pro aja 6 jutaan, 8 juta lah kira-kira lah. Iya nggak? kalau lagi naik kan sekarang. Nggak maksudnya kan dulu Iya. waktu rilis lagi gitu, keluar lagi PS4 Pro aja tuh harganya udah 6 juta, 7 juta. Berarti kalau misalnya mau beli 4K, TV 4K ya lo harus rogoh at least 15 jutaan. Lebih murah ketimbang lo harus beli 8K. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya lo pengennya total banget, mau anjing gue harus punya 8K nih biar gue sensasinya berasa banget. Ya, monggo aja sih 40 juta melayang. Gue sih oke. Itu yang kasihan tuh menurut gue sih layanan streaming kayak YouTube nanti pasti resolusinya nambah lagi. Nah, itu makin dia. makin banyak orang yang upload, wah servernya tambah, wah pusing. Enggak, Mos, gini. Kalau menurut gua untuk YouTube juga lebih ke encodingnya juga sih. Karena beberapa user pasti ada yang lu mau mainin 4K aja ngadet-ngadet kayak laptop gua. Oh, encodingnya mereka ya. Iya, 4K, jangankan 8K, 4K aja pasti ada yang laptopnya pasti ngadet-ngadet. Iya, gila tuh gue banget. Mau lu forsir apalah segala macem ya, tahu-tahu keteteran aja itu. Ampun banget ya. Oke deh. Ya makanya gimana nih? Kira-kira menurut kalian berdua nih, dengan kenyataan yang ada ini berarti udah fix dong istilahnya kayak ya hype-nya mungkin bakalan gila-gilaan itu di tahun 2021 akhir atau 2022 sama kayak PS4 dulu dong berarti. Mungkin gue lebih believe kalau 2022 sih. Pertama, yang jelas tuh yang pertama buat faktor ekonomi itu udah pasti. Karena kita nggak tahu. Stabil. Karena kita nggak tahu harga game aja berapa. Game PS4 aja hampir sejuta, yang sejuta laut aja ada gitu. Terus, apalagi dia bentuknya UHD Blu-ray. Itu dia lebih mahal lagi kan. Berarti lo harus mikir-mikir mau beli game apa tuh juga ya mikir 2 kali gitu. Ya, kedua juga karena perkembangan teknologi di sini buat Joy fans harus sadar ya, di Indonesia tuh teknologinya nggak merata. Jadi terutama soal internet agak ketinggalan juga. Ya, ketinggalan juga soal internet. Jadi ya pasti di Indonesia mungkin baru 2022 lah. Baru ada game bagus pun juga di 2022 gitu. Ya, if you are expecting another Witcher or another Jedi Fallen Order or another Dragon Ball Z Kakarot, itu baru ada di tahun kedua, tahun ketiga malah. After si PS5 ini rilis. Jadi istilahnya di tahun awal ya trial and error atau enggak ya remaster pasti. Iya. Tapi itu sih kalau mau bener-bener gue harus punya PS5, gue mau total. Mendingan lu beli 4K dulu dah. Nyicil lah ya TV 4K dulu. 4K dulu gitu. Atau kalau lu orangnya audiofil banget ya kan, belilah home theater. Udah deh, lu tunggu deh lu PS5 no. Ya mungkin nanti buat yang penasaran nanti bisa rajin-rajin cek Joypixel, siapa tahu Joypixel lagi banyak rezeki, udah bisa nurunin 1 unit, kita bongkar itu tuh PS5 gimana sih aslinya. Ya, jangan lupa untuk tadi kunjungin website kita di Joypixel ID dan follow semua sosial medianya di @joypixelid juga. Ya kalau misalnya kalian punya ya ide tentang pop culture yang menarik nih buat dibahas ya,
monggo di mention di Twitter ataupun DM di Instagram. Silahkan kita menerimanya, kita menerima dan bakal ngebahas topik-topik tersebut dengan senang hati. Gitu. Thank you banget nih ya Jeffrey Oke. dengerin podcast kita.